Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 251. Riuhnya tim Avenger yang terpisah. Hujan masih menitik di luar sana. Tidak deras, tidak juga ringan. Gerimis-gerimis saja. Angin pun masih berembus sepoi-sepoi. Tidak pelan tidak juga kencang. Adem sejuk seperti adem sari. Berbanding terbalik dengan suasana di dalam ruang perawatan Areta. Selepas para suami berangkat pergi dengan terburu-buru, para istri-istri yang ditinggalkan langsung duduk termangu di dalam kamar perawatan itu dengan masing-masing ekspresi yang berbeda-beda. Kai dan yang lainnya belum ada sejam meninggalkan kota Jakarta, mengudara menuju tujuan masing-masing. Hal itu diinformasikan dari anak buah Anggara yang berada di bandara. Namun, keadaan sudah sangat runyam di kamar itu. Para istri-istri yang ditinggalkan sudah seperti orang yang ditinggalkan berbulan-bulan. Ada yang sudah langsung rindu akut sampai menangis kejer. Ada yang merasa sangat kehilangan sampai melamun kosong, ada yang masih kebingungan sampai bersungut-sungut, dan ada pula yang merasa biasa-biasa saja sampai cekikikan melihat ketiga wanita lainnya. Yang nangis kejar tentu saja si CEO somplak yang bucin akut. Dia yang merelakan suaminya untuk pergi demi selembar surat pengalihan aset, malah dia sendiri yang kini terseduh-seduh dilanda malah rindu. Kai, kembali. Kaiku sayang, please come back sayang. Aku gak bisa hidup tanpamu sedetik pun, lirihnya terseduh-seduh di atas bantal, di dalam kunjungan selimut. Menyembunyikan seluruh tubuh sambil terisak-isak. Sepertinya menyesali keputusannya membiarkan Kai pergi jauh darinya. Hal yang sama juga dialami oleh Akira, sekretaris yang biasanya lebih bersikap rasional itu tak jauh berbeda. Tiba-tiba saja hati, dan seluruh jiwa raganya merasa kehilangan. Duduk melongo kayak orang abis kalah judi. Diam mematung tanpa sepatah kata. Ova yang suaminya jadi ikut-ikutan kena dampak jadi misuh-misuh tidak jelas. Si bungsu Hairina yang sepertinya belum merasakan getaran kehilangan dalam dinding hatinya tampak santai-santai saja. Malah terkikik geli menertawai ketiga wanita tersebut. Kirana, wanita yang paling tua di antara mereka sampai bingung mau menghibur yang mana, dan sebagai pelampiasan, ibu parubaya berwajah ayu itu malah menggeplak Hairina hingga gadis yang sibuk menahan tawa itu terjengkang jatuh dari sofa. Aduh, mak, kok Ai yang kena sasaran, ringis gadis itu seraya bersungut-sungut kesal. Alisnya mengerut, matanya mendelik, dan bibirnya mengerucut. Soalnya hanya kamu yang terlihat gembira. Ya gak ditabok sampai jatuh juga atuh, mak. Biar adil, mak gak bisa nenangin ketiganya, jadi kamu aja yang emak tenangin. Hairina semakin mencibik, Ai kan gak ikut nangis, apa yang perlu ditenangin? Sudah, seru Anggara seraya memijat keningnya yang tiba-tiba berdenyut pening. Masalah sebesar apapun di perusahaan tak pernah membuatnya sakit kepala sampai pusing 7 keliling, tapi menghadapi anak-anak perempuannya sungguh sangat menguras emosi. Sampai kelimpungan sendiri. Kalian mau sampai kapan berkumpul di sini? Apa tidak ada yang bekerja? Bola mata Anggara mengedar melihat satu persatu wanita-wanita ngambek di ruangan itu. Uncle Daddy, kok Yoyo ikut-ikutan jadi korban suami-suami terdeportasi dari mertua sih? Emang apa salah dan dosa suami Ova? Ova, maafin Uncle Daddy, iya. Uncle Daddy terpaksa ikut mengiring siapa lagi nama suamimu? My Honey, Bunny, Sweetie Yoyo Uncle. Wow, panjang juga, gumamnya terheran-heran. Iya, itu siapapun namanya. Uncle sengaja meminta dia menemani Dion biar bisa ikut belajar bagaimana seluk-beluk dunia resort. Uncle dengar dari dedimu kalau dia berencana menyerahkan usahanya pada Dion karena ingin pensiun untuk menimang cucu jika kamu sudah lahiran. Tapi Uncle katakan pada dedimu kalau Dion sudah mendapat jatah dari Uncle sebagai menantu. Karena itu rencana usaha resort yang ada di Swiss akan dihibahkan padamu, dengan kata lain pada si Oyoyo suamimu itu. Yang benar, Uncle Daddy, iya, Uncle tidak bohong. Kamu bisa tanyakan pada dedimu. Ova langsung sumringah dan bangkit berdiri. Terburu-buru mengeluarkan ponsel dari dalam saku dan beranjak keluar kamar menghubungi Hirawan. Anggara menghela napas lalu beralih pada Akira. Hei, Kira, kamu mau protes apa? Tanya Anggara. Akira masih bergeming. Masih membisu dengan ekspresi mengerut. Anggara menyenggol lengan putrinya, dan wanita berdarah Jepang itu langsung menjatuhkan setengah tubuhnya berbaring ke sofa, lalu, tiba-tiba mencak-mencak tidak jelas dengan kedua kaki berbalut stiletto mengentak-ngentak lantai. Hei, kesambet kamu, Akira mendelik, mengangkat tubuh dan menegakkan punggung. Menatap kesal pada Anggara. Dedi, kenapa tidak bilang kalau mau mengirim Dodo ke Shanghai? Kalau Dedi bilang kamu pasti tidak setuju. Kira kan sudah bilang tidak mau jadi ketua perserikatan Wushu. Apalagi mengelola resort dan villa di Shanghai. Lalu Dedi mau memberikannya pada siapa? Putri Dedi cuma 2, Reta sudah ada bagiannya bersama Kai. Dedi hanya ingin berlaku adil. Tapi bukan juga aset keluarga. Itu kan peninggalan turun-temurun nenek buyut Reta, kenapa diserahkan pada Kira yang gak punya hubungan darah? Kira, bentak Anggara marah. Akira langsung menunduk. Kirana dan Hairina ikut tersentak. Sejak kapan Dedi mengungkit hal itu? Dedi tidak pernah membedakan kalian berdua. Mau kamu atau Reta, keduanya sama bagi Dedi, kalian berdua anak Dedi. Tidak ada istilah ada hubungan darah atau tidak. Justru itu, Dedi sengaja memberikan properti keluarga padamu agar kamu selalu punya ikatan dengan keluarga Chow, dengan Dedi. Agar kamu dan semua keturunanmu nanti selalu terikat dan tidak lari dari Dedi. Selain itu, banyak sedikitnya Dion punya pengalaman mengurus resort dari pengalaman bisnis keluarganya. Dia lebih berpotensial mengelola resort yang ada di Shanghai dibandingkan Kai yang otaknya lebih menjurus ke dunia bisnis. Dan kamu yang juga berpredikat sebagai atlet nasional punya pengalaman mengurus sasana wushu Dedi. Adikmu yang super gemulai itu mana tahu mengurus sasana. Yang ada bakal disulap jadi sanggar balet. Kirana dan Hairina langsung tersedak ludahnya sendiri menahan tawa. Anggara mengulung senyum tipis melirik Areta, berharap anak manjanya itu merespons, tapi nyatanya wanita itu masih saja sesunggukan. Andai kata ada gempa, mungkin dia masih saja bergeming di sana menangisi Kai. Anggara jadi geleng-geleng kepala lalu kembali melihat Akira yang menunduk. Kamu dan Dion itu sepaket. Mungkin karena itu semesta mempersatukan kalian. Kamu dan Dion tidak harus tinggal di Shanghai. Akan ada pelaporan setiap saatnya dari pengelola di sana, kalian cukup datang sesekali untuk memeriksa kapanpun kalian sempat.
Jadi jangan menolak apa yang Dedi berikan. Kalau kamu merasa terbebani dengan hadiah Dedi, maka anggap saja ini adalah tugas kamu selanjutnya, terang Anggara. Akira menelan ludah dan semakin menunduk. Kira, kamu dengar Dedi. Pelan kepala yang tertunduk itu mengangguk diikuti mulut yang terbuka. Iya, Dat. Kira dengar. Angkat wajahmu. Lihat Dedi, tegas Anggara. Akira mengangkat wajah, tampak matanya sudah berembun. Segera Anggara merapat dan mengelus rambut anak perempuan yang telah dirawatnya sejak berusia 6 tahun dengan hangat. Akira langsung bangkit berdiri dan melempar tubuhnya ke dalam dekapan Anggara. Bak menonton film drama keluarga, Kirana dan Hairina ikut meneteskan air mata haru. Jadi masih mau protes, tanya Anggara lagi, Akira masih mengangguk. Jangan kirim Dodo pergi jauh-jauh, lirihnya. Sudah kena pelet Dion juga kamu, ih, Dedi. Akira menarik tubuh dan mendelik. Sudah ada hasilnya di perut Kira, Dat, iya, Dedi bercanda, kekeh laki-laki paruh baya itu. Ia melepaskan dekapan pada Akira dan beralih melihat Hairina. Oh iya, saya dengar kamu habis menikah dengan komplotan anak muda Bu Asih. Si Bara Bere tadi ikut bersama Kai bukan, iya, Dat. Dia nama aslinya Raden Mas Sabarakusumo Wirohadijaya Diningrat, terang Akira mewakili. Anggara langsung membelalak. Wih, itu nama orang atau kereta api? Panjang sekali. Kenapa anak zaman sekarang senang pakai nama dan julukan aneh-aneh? Dia keturunan keraton, Dat. Nama depan itu seperti gelar dalam kebangsawanan, dan nama belakang adalah nama keluarga, terang Akira kembali. Oh, I see. Anggara manggut-manggut mengerti lalu tersenyum malu sendiri. Berarti barusan saya perintah-perintah anak sultan dong, dia mantu saya, Pak, celetuk Kirana Jumawah. Hairina langsung mendengkus. Akira dan Anggara terkekeh, dan Areta masih saja menangis. Reta, diamlah. Berhenti menangis. Suamimu masih hidup, belum mati sampai kamu tangisi seperti itu, ketus Anggara. Ia menghampiri putrinya di berangkar dan menarik selimut putih yang menutupinya. Dedi apa-apaan, pekik Areta, menahan selimut, justru kamu yang apa-apaan. Tidur di atas ranjang rumah sakit dengan tertutup begitu, latihan jadi mayat kamu. Reta bakal jadi mayat kalau Dedi gak balikin Kai lebih cepat. Lebay kamu, Anggara membentak. Areta tersentak, tangisnya terhenti beberapa saat, tapi detik selanjutnya kembali meledak. Anggara semakin mencengkeram kepala. Reta, sudah. Nanti kamar ini banjir air mata, bujuk Anggara lagi. Areta semakin terisak. Kamu minta apa, deh? Nanti Dedi berikan, asal sekarang berhenti menangis. Reta cuma mau Kai. Hanya Kai. Kai seorang, isaknya kereta api ekspres. Areta menyingkap selimut dan melotot, menatap kesal ayahnya. Dedi menyebalkan. Dedi menipu Reta. Nah, sudah normal kamu, cetus Anggara. Areta mengernyit tak mengerti. Kalau sudah bisa marah-marah begini berarti kamu sudah normal. Ulang Anggara dengan santai, lalu menoleh pada sang besan. Bu, titip Reta dulu. Saya mau kembalikan anak-anak ke kantornya biar gak bikin rusuh ibu di sini, ujar laki-laki paruh baya itu seraya beranjak keluar menarik Akira. Kamu mau ikut, nak? Tanya Anggara saat matanya berpapasan pada Hairina. Saya paman, iya, kamu. Daripada bengong tidak tahu mau apa di sini, mending ikut ke Pels. Sore nanti baru kita kembali ke sini. Boleh, tentu saja boleh. Kamu sudah menjadi anggota keluarga. Kamu sekarang sudah menjadi salah satu anak saya. Panggil Dedi juga, jangan paman. Hairina mengangguk cepat. Terima kasih, Dedi. Tukasnya seraya melangkah cepat menyusul Anggara, tapi kembali berlari pada Kirana dan Areta untuk mencium tangan keduanya, sebelum akhirnya kembali berlari keluar. Areta sampai terpaku dengan kedua alis terangkat maksimal menatap punggung ayahnya yang penuh tipu daya. Ingin rasanya berteriak memaki apa saja, tapi keberadaan Kirana di ruangan itu cukup membuat rasa malunya mendominasi, dan tiba-tiba tersadar dengan kelakuan randomnya yang seperti anak kecil. Rasa malu akhirnya membuatnya memilih berbaring memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Kirana hanya mengulas senyum melihat tingkah polos menantunya. Sementara Anggara di luar sana sudah membawa Akira, Ova serta Hairina ke kantor Pels. Sebuah papan billboard berukuran lumayan besar menyambut pandangan Hairina sebelum mobil masuk ke pelataran gedung. Mata gadis itu sampai ikut ke belakang melihat tampilan papan raksasa tersebut. Terutama pada gambar salah satu laki-laki di gambar itu yang terlihat sangat berbeda. Itu Kak Bara, ya, tanyanya polos dengan ekspresi wajah tak terbaca. Sudah seperti lukisan Mona Lisa. Dia terlihat berbeda, kan? Tanya Ova balik. Keduanya duduk bersama di bangku penumpang belakang. Hairina hanya menyengir. Belum selesai rasa penasarannya akan sosok Bara di gambar itu, lagi-lagi ia dibuat terpaku saat berada di lobi. Layar lebar yang hampir memenuhi satu sisi dinding bangunan yang memuat iklan 4 kuartet sukses membuat Hairina mematung terlebih saat adegan Bara seorang diri di atas mobil. Laki-laki itu terlihat sangat tampan bak seorang warga negara asing. Tiba-tiba ada sesuatu berdesir di dalam hatinya, merambat ke aliran darah dan membuat jantungnya memompa sedikit lebih kencang. Bara tampan, iya, Hairina tersentak dan membuyarkan lamunan. Suamimu, tampan kan? Ulang Ova. Ih, gak lah, biasa aja. Masa sih? Tapi wajahmu terlihat merah saat melihat gambarnya. Hairina langsung membekap wajah. Ih, mana ada, butuh cermin. Masa ia merah? Semerah apa? Kak, tanya gadis itu panik. Ova terkikik dan segera merangkul pundak yang tingginya beberapa sentimeter di bawahnya sambil mengayunkan langkah kaki bersama mengikuti Anggara serta Akira yang sudah berjalan jauh di koridor depan. Aku bercanda. Ih, polos banget sih kamu, lanjut Ova. Hairina hanya mengulung senyum malu. Oh iya, katanya kamu kemarin nginap bersama Bara. Sekamar, iya, Kak. Kalian cap-cip-cup. Apaan tuh? Itu, Nananinu, ucap Ova, berusaha menyamarkan bahasa dengan halus. Maksud kakak berhubungan seks, tanya Hairina frontal. Ova sampai tersedak ludahnya sendiri. Hairina melepaskan tangan Ova di pundaknya dan segera berlari ke arah dispenser yang berada di ujung koridor. Mengisi air pada paper cup yang tersedia lalu membawanya pada Ova. Ova meneguk ala kadarnya dan menatap Hairina dari bawah sampai ke atas. Jadi kalian sudah melakukannya? Ish, enggaklah, Kak. Ova langsung menghela napas lega. Baguslah, jangan mau dulu melakukannya. Kamu masih sangat muda, bisa berisiko kalau hamil di usia semuda ini. Pastilah, Kak. Ai, juga gak bakalan mau. Ova terkikik geli. Baguslah, tapi kasihan juga si Bara. Pasti dia nahan sampai di ubun-ubun.
Kak Bara santai aja, Kak. Cuma julid dan modusnya itu yang overdosis. Masa iya, Kak? Tapi, kalian sudah apa saja? Sudah jalan bareng, makan bareng, dan nonton bareng, bukan itu maksudku. Hairina mengangkat alis tak mengerti. Cium, kalian sudah ciuman, kan? Enggak lah, beneran iya, Kak. Masa sih? Tanya Ova tak percaya. Iya, beneran Kak, yakin. Waktu tidur, astaga, yakin Kak, gak ada apa-apa. Ai mah tidur aja atuh di ranjang dan Kak Bara di lantai. Tidur bareng-bareng di tempat terpisah. Ova menatap Hairina lekat-lekat. Astaga, Bara, gak mungkin gadis seimut dan sepolos ini cuma dianggurin sepanjang malam, gumamnya geleng-geleng kepala. Kenapa, Kak? Oh, bukan apa-apa. Oh iya, kamu mau coba menjadi model katalog produk? Enggak deh, Kak. Ai, malu. Kenapa harus malu? Ayo, dicoba dulu. Ova menarik paksa Hairina ke ruang pemotretan. Hari itu akhirnya Hairina menjadi model Ova dengan produk pakaian seumurannya. Sementara Kai bersama Bara yang sudah sampai di Singapore Changi Airport, langsung dijemput oleh seseorang yang sudah menunggu kedatangannya. Dua laki-laki yang biasanya terlihat selingian itu mendadak kalem dan tegas. Berjalan tegak bak seorang bisnismen. Keduanya lantas dibawa ke salah satu gedung perkantoran dan menjalani meeting tertutup bersama beberapa perwakilan perusahaan besar. Dengan kecerdasannya, Kai membabat habis semua permasalahan dan memberikan solusi. Bara yang juga memiliki kelincahan dalam teknologi memperlihatkan dalam bentuk grafik. Padahal keduanya baru saja mempelajari persoalan yang akan mereka hadapi saat berada di atas pesawat. Anggara yang diam-diam mendapat laporan dari anak buahnya tersenyum bangga. Seperti tidak puas, ia malah meminta mengiring dua orang itu lanjut ke Jepang untuk memenangkan tender suatu proyek besar di sana. Loh, Kai, kok malah lanjut ke Jepang? Protes Bara saat keduanya sudah dibawa ke bandara. Gak tahu, Bar. Aku juga bingung dengan perintah mereka. Tukas Kai dengan segera menghubungi Anggara meminta penjelasan, dan mertuanya itu kembali memberi perintah tegas tak terbantahkan. Waduh, bagaimana, Bar? Pekik Kai sedikit berbisik. Kok malah tanya balik? Wah, Reta pasti ngamuk dan nangis-nangis ini. Iya, bagaimana dengan istriku, adikku, istriku? Adikku geblek, tapi dia istriku. Sudah kulabeli dengan namaku di sekujur tubuhnya. Kai langsung menatap horor Bara. Jangan bilang kalau kamu sudah, iya, aku sudah melakukannya. Kenapa? Sialan kamu, sudah kubilang jangan dulu. Kedua laki-laki yang berdebat hingga nyaris adu jotos itu menarik perhatian delegasi perusahaan yang mengantar mereka, mendapat lirikan mata yang membuat keduanya langsung terdiam dan sama-sama melepaskan diri. Menjauh duduk merapat pada sisi pintu masing-masing seperti sepasang kekasih yang sedang marahan. Namun tidak berlangsung lama, karena begitu keduanya kembali diberi berkas untuk dipelajari, keduanya langsung kembali akur dan saling bertukar pendapat. Sedangkan Dion dan Aryo di belahan bumi lainnya masih mengudara menempuh kurang lebih 9 jam perjalanan. Bab 252. Kerepotan Anggara. Suasana kota metropolis dengan arsitektur bangunan kolonial yang masih kental menjadi pemandangan buat Dion dan Aryo ketika menginjakkan kaki di kota Shanghai. Gedung-gedung pencakar langit menyambut sejauh mata memandang. Termasuk dengan Oriental Pearl Tower yang selalu ramai pengunjung turis lokal maupun internasional dan menjadi salah satu kebanggaan kota Shanghai. Aryo sampai speechless luar biasa dengan apa yang disajikan di depan mata. Sampai sepanjang jalan terus berdecap kagum tanpa henti. Buset, mimpi apa aku semalam bisa nginjak negeri orang lagi untuk kesekian kalinya dengan gratis. Rezeki nomplok banget deh kenal sama kamu, Ko. Mungkin di masa lalu aku pernah nyelamatin kamu kali ya, cerocos laki-laki itu dengan kepala yang sibuk celingak-celinguk mengamati ke sekeliling. Ko, apa di masa lalu kita sepasang suami istri? Kita seperti orang yang tidak terpisahkan, tambahnya. Ih, amit-amit, gak lah, masa aku pasangan sama kamu? Dengkus Dion tak terima, ya, kan kali aja masa lalu aku jadi wanita yang cantik, cicit Aryo lagi. Dion hanya memutar bola mata, malas menanggapi kicauan Aryo. Lebih berfokus menyimak apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku sebagai bawahan dari Anggara. Membawa mereka ke sebuah kawasan bernama Lujiazui Old Town, yang merupakan pusat keuangan dan perekonomian di Shanghai. Memasuki salah satu gedung pencakar langit dan bertemu dengan beberapa orang penting yang kebanyakan merupakan warga Tionghoa. Sepertinya hanya Aryo yang memiliki tampang berbeda di antara mereka semua. Bahkan Dion yang memang dari orok berkulit putih bersih, kini seakan sudah kembali ke asal dan berkumpul dengan sejenisnya. Tidak akan ada yang bisa menyangka jika Dion bukan warga di sana. Awalnya, Aryo sempat sedikit insecure berkumpul bersama orang-orang penting yang tidak memiliki hubungan apapun dengan dirinya. Akan tetapi, sepanjang rapat berlangsung, Dion selalu mengikut sertakan dirinya angkat suara dan mengeluarkan unek-unek. Untung saja Aryo memiliki wawasan luas mengenai banyak destinasi wisata, hingga mampu membantu Dion menyumbangkan ide-ide cemerlang dalam mengembangkan akomodasi serta sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata pada resort milik keluarga Chow yang Dion wakili. Jadi Aryo masih merasa punya manfaat mengikuti pertemuan tersebut. Dari tempat itu, Dion beserta Aryo lanjut dibawa melihat salah satu resort mewah yang berada di distrik Songjian. Sebuah resort dengan danau-danau buatan yang sangat indah mengelilingi bangunan utama. Gila, Ko, benar-benar gila. Bokap Reta gak salah ngasih kamu ini. Otaknya gak lagi konslet kayak Miss, kan? Ini mah gak kaleng-kaleng, cerocos Aryo yang lagi-lagi terkesiap luar biasa melihat apa yang akan menjadi milik sahabatnya. Berbeda dengan Dion yang terlihat tenang-tenang saja. Yang kamu lihat ini memang besar, tapi pertanggungjawabannya juga besar, yo, ujarnya. Kalau aku di posisimu, Ko, pasti sudah dari tadi aku jatuh pingsan. Untung-untung kalau gak langsung dol dan jadi almarhum. Semua hanya titipan, yo. Jangan terlalu berlebihan dalam menerima sesuatu. Tanggapi sewajarnya. Wajar dengkulmu, kamu sih sudah kaya dari masih dalam proses produksi, jadi bisa ngomong bijaksana kayak gitu. Gak kayak aku yang miskin sejak abah masih naksir ibuku. Emang benar semua hanya titipan, tapi titipan yang bisa bikin hidup berubah 180 derajat, apalagi kalau titipan Tuhan bertahan sampai 7 turunan, tukas Aryo menggebu-gebu. Sampai melongo terbengong-bengong melihat setiap detail kemewahan tempat yang ia kunjungi. Malam itu, keduanya pun menginap di resort tersebut dengan kamar dan pelayanan terbaik, agar bisa mengistirahatkan tubuh untuk jadwal padat yang menunggu mereka keesokan harinya. Akan tetapi keduanya tidak serta-merta menikmati waktu yang tersisa untuk beristirahat.
Baik Dion maupun Aryo memilih untuk mempelajari kembali beberapa dokumen yang telah berada di tangan mereka, sesekali menghubungi Kaisar Tabara untuk meminta bantuan akan apa yang kurang mereka mengerti. Kaisar Tabara yang sudah berada di Tokyo pun tidak jauh berbeda dengan apa yang Dion maupun Aryo lakukan. Keduanya yang seharian telah mengikuti jalannya proses penawaran antara pihak penyelenggara dengan beberapa vendor yang berasal dari berbagai negara dan penuh persaingan, tidak langsung bisa beristirahat begitu saja. Banyaknya PR dari apa yang mereka lakukan seharian itu membuat Kaisar Tabara terus terjaga mempelajari proyek yang akan mereka hadapi. Selisih waktu dengan Tokyo lebih cepat 1 jam dibanding Shanghai, cukup memudahkan geng Teletubbies yang terbagi menjadi dua kelompok itu saling bertukar pikiran dan pendapat. Saling memberi ide dan masukan. Sebenarnya mereka berempat sangat ingin menghubungi istri masing-masing untuk sekedar menyapa atau mendengarkan suara manja mereka, hanya saja saat sudah tiba ke hotel, orang suruhan Anggara langsung menyita ponsel mereka masing-masing atas perintah dari Anggara, dengan alasan agar mereka bisa fokus tanpa rengekan wanita manja yang pastinya akan meminta mereka cepat pulang. Alhasil, keempatnya tidak bisa menghubungi istri mereka masing-masing untuk memberi kabar. Dan akhirnya sama-sama tenggelam dalam permasalahan bisnis hingga terlupakan sejenak dengan istri masing-masing. Berbeda dengan istri-istri mereka yang ditinggal pergi. Tidak ada satupun kebaikan yang Anggara rasakan setelah wanita-wanita itu ditinggalkan oleh suami mereka. Hari pertama, Anggara memang mampu mengatasi kegilaan putri-putrinya. Namun, di hari kedua, saat Areta tidak menemukan kabar kepulangan suaminya bahkan kabar berita lewat telepon maupun pesan, wanita itu kembali mereok dan menyusahkan orang-orang sekitarnya. Hingga kemudian hari kedua yang terasa sangat panjang bagi Anggara berhasil terlewati berganti hari ketiga, suasana semakin runyam, harusnya Areta sudah bisa pulang dan lanjut bedrest di rumah, hanya saja kondisinya yang naik turun dan mengalami kontraksi-kontraksi kecil akibat suasana hati yang berubah-ubah mengurungkan dokter mempersilakannya untuk pulang. Tidak hanya Areta yang uring-uringan, tapi Akira dan Ova pun terindikasi mulai ketularan. Mencak-mencak dan misuh-misuh tidak jelas mencari kabar suami mereka yang masih saja tidak memberi kabar. Setiap saat, setiap jam, setiap menit menanyakan kabar suami mereka. Dedi, ini sudah 3 hari, kenapa Kai belum juga kembali? Dedi bilang Kai hanya sehari, bahkan tidak akan bermalam. Tapi ini sudah 3 malam, geram Areta marah. Kirana dan Hairina sampai terperangah melihat kebucinan wanita itu pada Kai. Benar-benar cinta tingkat akut, sudah seperti orang sakaratul maut mencari-cari suaminya. Akira serta Ova pun sudah sama sengkletnya. Dedi, kenapa tidak ada kabar apapun dari Duduku? Apa dia makan dengan baik, tidur dengan baik di sana? Dudu itu, suka makan. Dedi, jangan sampai dia kelaparan dan pulang dengan tubuh kurus kering. Kira, memangnya kamu pikir Dedi mengirim Dion ke Afrika atau ke Somalia sana? Uncle Dedi, sebenarnya si Yoyo dibawa kemana? Dia gak dijadikan gigolokan di sana. Has, ngawur kamu, Fa, sentak Anggara. Tak habis pikir. Habisnya Uncle Dedi menghilangkan 4 laki-laki itu begitu saja tanpa kabar berita. Mereka hanya melakukan pelatihan menjadi seorang bisnismen. Pokoknya kalian tahu beres saja. Dan ingat, suami kalian itu bukan boneka yang wajib terus bersama 24 jam mendampingi kalian. Mereka juga butuh kebebasan mengeksplorasi kemampuan mereka. Jangan halang-halangi dengan sikap manja kalian, semprot Anggara kesal. Terus mengulangi perkataan yang sama secara berulang kali sampai telinga ketiga wanita itu hafal di luar kepala perkataan Anggara hingga titik komanya. Selain mendesak Anggara untuk meminta suami mereka kembali pulang, ketiga wanita itu juga membuat laki-laki parubaya yang merupakan seorang bisnismen besar, pusing dan vertigo dengan absurdnya ngidam mereka. Dedi, Reta mau makan bakpao isi kacang merah tapi yang rasanya seperti kacang hijau. Jangan mengada-ada kamu, Reta. Mana ada bakpao seperti itu? Pokoknya harus ada, pekik Areta tidak mau mengerti. Anggara sampai menepuk jidat atas permintaan anaknya. Tapi bukan Anggara namanya jika tidak bisa mendapatkan apa yang Areta inginkan. Jika Kai berusaha berkeliling mencari keinginan istrinya, maka Anggara sebaliknya. Calon kakek itu hanya ongkang-ongkang kaki memerintah langsung chef handal di bidangnya untuk menciptakan menu baru sesuai yang Areta inginkan, begitupun ngidam-ngidam absurd Akira serta Ova. Anggara sampai mengirim 2 chef sekaligus ke Pels agar bisa membuatkan makanan apa saja yang Akira serta Ova inginkan sebagai ganti tidak adanya suami mereka. Dan di hari keempat, barulah laki-laki yang mereka rindukan kembali ke pelukan masing-masing. Kecuali Bara yang memang belum sejauh itu bersama Hairina. Keduanya hanya saling melirik dan melepas rindu lewat tatapan mata. Lewat curi-curi pandang yang masing-masing dua orang itu lakukan. Tidak seheboh ketiga kawannya yang sudah kelimpungan mengatasi kerinduan istri masing-masing, terutama rindunya Areta. Saking rindunya, Areta sampai meminta Kai memangkunya di atas ranjang rumah sakit dan tidak membiarkan laki-laki itu bergerak sedikit pun. Sementara Akira dan Ova langsung memboyong suami mereka pulang ke rumah untuk melepas rindu. Anggara sendiri menghela napas lega karena sudah berhasil menjalankan rencananya, terlebih pawang masing-masing wanita itu sudah kembali dan tidak menyusahkan dirinya lagi. Keesokan harinya, barulah keempat pemuda itu kembali berkumpul di rumah sakit, di kamar perawatan Areta yang mendadak jadi markas baru mereka. Melaporkan hasil yang mereka capai dari perjalanan bisnis selama 3 hari. Saat sedang asyik-asyiknya membahas pencapaian mereka, percakapan itu terinterupsi dengan munculnya Jacob secara tiba-tiba yang sudah menghilang tanpa kabar sejak kedatangannya meminta maaf tempo hari. Kehadiran tiba-tiba laki-laki yang sudah mengubah style penampilannya itu sukses mengejutkan semua orang di kamar Areta. Datang-datang dengan hanya memakai sarung dan langsung lari bersembunyi ke dalam kamar mandi di dalam kamar perawatan Areta. Loh, itu jin nyentrik gak ada sopan-sopannya main nyelonong aja tanpa permisi, tanya Bara. Kebelet boker kali, tukas Aryo. Jadi ingat Kai waktu pakai sarung di bandara, ujar Bara. Semua orang di ruangan itu kompak sama-sama melihat ke arah pintu kamar mandi yang barusan dibanting oleh Jacob. Kemudian kompak menoleh ke pintu masuk saat dari arah pintu yang terbuka itu muncul Aminah beserta sepasang manusia parubaya yang terlihat celingukan. Ceratna, tegur Kirana yang sepertinya mengenal baik wanita yang ikut masuk bersama Aminah. Kamu teh ngapain datang kemari, ondel-ondel, tegur Hairina pula melihat Aminah. Kamu teh lihat si bule, tanya Aminah balik, matanya lebih sibuk berpencar dibanding menatap lawan bicaranya, kemudian berlari ke arah pintu kamar mandi dan menggedor-gedornya. Kunaon ce, tanya Kirana kembali pada wanita yang bernama Ratna. Hanya Ratna, bukan Desi Ratnasari, itu, calonnya si bebel minggat sewaktu anunya mau dipotong.
Si bebel saha eta, ih, Ceana, si Mina atuh. Anak semata wayang saya. Hebat bener dia dapatnya langsung produk luar. Mana kasep pisan, cerocos Ratna dengan penuh bangga. Si bule pamannya mantu saya, atuh. Berarti mah, si Mina bakal jadi tantenya si Kai, ujar Kirana. Senyum Ratna langsung mengendur dan berubah masam, tapi detik berikutnya kembali melengkung lebar. Bagus atuh, berarti teh suami Mina lebih tinggi derajatnya daripada mantu kebanggaan Ceana itu, balas Ratna tak mau kalah. Ini teh kenapa pada ngobrol? Cari atuh di mana bulenya. Dia jadi apa enggak ini disunatnya? Tegur laki-laki berusia sekitaran 50 tahunan yang datang tergopoh-gopoh membawa tubuh ringkihnya bersama mereka. Mendengar kata sunat, 4 kuartet beserta istri masing-masing langsung berfokus melihat ke arah pintu yang semakin digedor oleh Aminah. Sunat, si Jacob mau disunat, tanya Anggara terkejut. Waduh, setua itu baru mau disunat. Kai ikut bertanya. Emang masih bisa, tanya Dion pula. Kebayang gimana alotnya tuh si Little Jacob, timpal bara. Paling pakai gergaji mesin, tukas Aryo. Semua laki-laki di ruangan itu langsung menelan ludah sambil bergidik nyeri dan geli sekaligus. Bab 253. Kocaknya si bule belekok. Bule, teriak Aminah kencang. Saking kencangnya menggetarkan panel-panel kaca jendela. Ia bergetar, soalnya pas Aminah teriak bersamaan dengan meledaknya petir di luar gedung. Pintu selebar 1,2 meter dan setinggi 2,1 meter itu terus saja digedor-gedor dengan keras, tapi orang yang bersembunyi di dalam sana tidak merespons sama sekali. Keadaan yang sudah berlangsung beberapa menit itu cukup membuat kegaduhan luar biasa di kamar perawatan Areta. Semua orang sepertinya ikut terbawa suasana panik yang Aminah bawa ke tempat tersebut. Bule borokokok, kamu teh jangan sembunyi atuh. Teriak Aminah lagi, tapi Jacob belum juga mau merespons. Sini biar abah yang bicara. Laki-laki tua bertubuh ringkih menarik Aminah dari depan pintu dan menggantikannya menggedor-gedor. Ceratna ikut berdiri di samping suaminya. Woi, bule belekok, you bilang sama abah serius mau nikahin Minah. Kalau mau nikah sunat dulu, teriaknya, duar, duar. Petir di luar sana yang kembali meledak-ledak ikut menjadi background suasana yang terjadi. Abah hitung 1 sampai 3, kalau you bule beleguk gak keluar juga berarti nikahnya batal. Abah gak izinin you nikahin Minah. Minah bakal abah nikahin sama orang di kampung, pekik ayah Aminah keras. No, no, no. Jangan abah, teriak Jacob dari dalam menyahut. Si bule maneh, makanya keluar, atuh, Tong Sien. Sunatnya bisa diundur dulu tidak, abah, teriak Jacob lagi. Enak aja, gak ada, abah udah bela-belain datang jauh-jauh ngantarin kamu disunat. Harus hari ini juga, pekiknya, kemudian berhitung. 1, 3, baru tahu saya kayak kalau abis 1 langsung 3, celetuk bara berbisik. Angkanya ikut disunat juga, bar, bisik Kai. Tampak serius sekali menyimak kejadian di depan kamar mandi. Aku juga baru tahu, bar. Kalau orang tua si jambu kelutuk itu angka 10, celetuk Aryo, Bara, Dion dan Kai refleks menoleh dan mengangkat kedua alis memandang Aryo. Anggara yang diam-diam mendengarkan ikut melirik. Pun begitu dengan Akira dan Ova yang berdiri di belakang suami masing-masing. Itu, abahnya angka 1, ibunya angka 0, terang Aryo seraya menunjuk sepasang orang tua di depan mereka menggunakan sorot mata. Ayah Aminah yang ringkih dan berpostur tinggi terlihat seperti angka 1 dari jauh, sementara Ratna yang tubuhnya dipenuhi lemak di mana-mana terlihat seperti bola. Has, ngawur kalian, tegur Anggara, tapi diam-diam tersenyum geli. Bule, abah dobrak nih, ye, teriak kembali ayah Aminah, tapi tetap tak ada pergerakan dari pintu. Ia lalu mundur selangkah, memasang kuda-kuda dan menarik napas dalam-dalam seraya menarik turunkan kedua tangan di depan dada cukup lama dan melakukan gerakan-gerakan aneh seperti teknik-teknik dalam pencak silat. Orang-orang di kamar itu sampai terheran-heran melihatnya. Antara speechless dan terkagum, Anggara bahkan tidak berkedip melihat gerakan orang tua itu yang dinilai unik. Wih, punya jurus juga abah si Dakocan itu, bisik Aryo bertanya pada Bara, gak tahu saya, kok tanya saya, tanya Bara balik seraya menoleh pada Kai. Kai, emang orang tua itu atlet bela diri, lanjutnya bertanya. Kai mengedikkan kedua pundak, aku juga baru tahu kalau dia bisa bela diri. Dion hanya melirik ketiga kawannya dan lekas beralih melihat ayah Aminah. Seakan tak ingin terlewat satu gerakan pun. Pun begitu dengan semua pasang mata yang ada di ruangan itu. Berfokus menunggu apa yang selanjutnya akan terjadi. Orang tua yang menjadi pusat perhatian itu semakin mencak-mencak, mundur lagi 3 langkah ke belakang, mengambil ancang-ancang, kemudian berlari. Kia, teriaknya seraya melemparkan tubuh ringkihnya ke pintu. Krik, krik, keadaan hening sesaat menunggu hasil. Bukannya pintu yang terdobrak, malah orang tua itu yang terpental dan tersungkur ke lantai. Aryo dan Bara langsung tergelak cekikikan, kompak bersama istri mereka. Areta yang terduduk di brangkar ditemani Kirana serta Hairina juga sama terkikihnya, Anggara pun sampai membekap mulut menahan tawa. Dan Kai langsung menepuk jidat, merasa malu dengan apa yang tetangga kampungnya itu lakukan. Dasar beleguk, nu kitu wae teu bisa, seru Ratna kesal. Ibu Aminah bertubuh lumayan gempal itu maju dan mengambil alih. Aminah lekas membantu abahnya bangkit berdiri. Brak, brak, hei bule maneh, beleguk-beleguk teing, teriak Ratna, menggedor-gedor sepenuh hati. Tenang, Bu, tenang. Biar saya saja yang panggilkan, tukas Anggara yang sudah melangkah maju menghampiri. Anggara belum mendekati pintu, suara berderit sudah terdengar di susul daun pintu yang terbuka perlahan. Seraut wajah pucat penuh ketakutan muncul di baliknya. Sepertinya Jacob langsung menyerah jika sudah Anggara yang turun tangan. Nah, Eta, keluar juga kamu bule udik sialan. Ayah Aminah maju dan langsung menjewer telinga calon menantunya. Menyeretnya berjalan keluar kamar. Ampun, ampun, abah, pekik Jacob kesakitan. Ampun, ampun, abah sampai terjengkang. You belum jadi mantu udah durhaka duluan. Mau abah kutuk jadi pentungan. Aminah buru-buru mengejar dan menyejajarkan langkah di samping Jacob. Abah, jangan dijewer atuh kuping calon suami Minah. Nanti kupingnya lepas, jadi cacat. Minah juga yang rugi, pekik Minah penuh cemas. Namun, ayahnya terus saja menarik kuping Jacob, menyeretnya kembali ke tempat seharusnya. Ratna berpamitan pada Kirana, tapi Kirana malah ikut bersama mereka dan terlibat pembicaraan serius sepanjang koridor. Aryo dan Bara yang kepo bin penasaran ikut mengekori mereka. Ova pun ikut mengekori suaminya. Pun dengan Hairina yang punya rasa penasaran tingkat dewa.
Yo, mau kemana? Teriak Dion. Mau lihat sosis alot di makeover? Teriak dua orang itu yang sudah berlari menyusul. Dion menoleh melihat Kai, Kai kemudian melirik Anggara, seakan meminta izin untuk ikut melihat keadaan Jacob lewat sorot matanya. Apa? Tanya Anggara. Peka, Kai lekas menggeleng bersama Dion. Anggara geleng-geleng kepala lalu melangkah ke pintu. Dedi, ayah. Baik Dion dan Kai memanggil secara bersamaan. Anggara menoleh dan tertawa ringan. Maaf, Dedi juga penasaran bagaimana perkakas bule itu dijadikan jamur. Cicitnya tergelak sebelum kembali melanjutkan langkah. Kai dan Dion saling pandang selama sepersekian detik lalu buru-buru berlari menyusul mertua mereka. Kai, cicit Areta, menghentikan langkah Kai yang sudah di ambang pintu. Kamu meninggalkanku sendiri. Maaf, sayang. Kelupaan. Kai tergopoh-gopoh berlari menghampiri istrinya. Kamu mau ikut juga? Areta mengangguk dengan manja. Kai kemudian berbalik dan memasang punggungnya pada Areta. Kai, naik ke punggungku, aku gendong ke sana. Areta menepuk punggung Kai dengan gemas. Loh kok dipukul, sayang, protesnya seraya berbalik. Masa digendong? Lah, terus, dokter kan masih melarang kamu banyak bergerak, apalagi berjalan. Ya, pakai itu, tunjuk Areta pada kursi roda yang masih dalam posisi terlipat di sudut ruangan. Sepertinya disediakan untuk membantu pasien jika ingin menghirup udara segar keluar ruangan. Oh, ada toh. Kai menyengir bodoh di depan istrinya sebelum akhirnya mengambil kursi roda itu. Mengangkat istrinya dari ranjang duduk ke kursi tersebut dengan sangat hati-hati lalu mendorongnya keluar kamar lalu masuk ke dalam lift yang membawa mereka turun ke lantai bawah menuju poli bedah. Di depan poli bedah, kembali drama Jacob terjadi. Laki-laki bule bertubuh atletis itu menahan langkahnya, sampai berpegangan kuat-kuat pada kursi besi yang menempel pada dinding. Cannot, I can, really can do it, pekik bule itu gemetaran. Kan, kentang maksudmu, semprot ayah Aminah. Jangan takut atuh, bule, hanya sebentar, gak sakit. Kan mau nikah sama Minah, bujuk Aminah. Nikah tanpa sunat boleh tidak, cicit Jacob? Mana boleh, gak ada, gak sunat, gak jadi nikah. Pilih mana, sunat atau batal nikah? Jacob menghela napas. Ia mengangkat wajah dan melihat Aminah si calon landasan pesawat terbangnya dengan sendu. Baby, cicitnya. Babi, lu kata anak Abah Bagong. Ayah Aminah lalu menoleh dan melihat semua pemuda termasuk Kai. Tolongin Abah, atuh, angkat si bule ini masuk ke dalam, pintanya. Empat pemuda saling pandang lalu maju mendekati Jacob. Kirana lekas menggantikan Kai memegang kendali kursi roda Areta dan Kai ikut mendekati si bule. Sit, jangan mendekat, jangan, teriak Jacob memekik lantang. Namun kuartet teletabis sudah mengurungnya. Mengangkat dan membawanya masuk ke ruangan poli bedah lalu dibaringkan ke atas berangkar dan memegangi masing-masing kedua kakinya. Oh, no, teriak Jacob panik. Minah, Supit, mana kamu? Aminah bergegas berlari masuk, menerobos empat pemuda dan mendekati Jacob, memegangi tangan calon suaminya yang sudah dingin seperti es di kutub selatan. Minah teh di sini, atuh. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Woi, bule, kamu mau Minah liatin ular kadutmu? Pokoknya jangan pergi. Jacob semakin memegang tangan Aminah, tak membiarkan calon istrinya itu pergi. Bule, cicit Aminah malu-malu. Baby, ituku tidak akan dipotong abis, kan? Cicit Jacob sambil melihat ke bawah. Aminah mengangguk malu dan membuang muka. Berpaling membelakangi bagian bawah tubuh Jacob. Dokter bedah serta seorang perawat yang akan melakukan sunat sampai tersenyum-senyum menahan tawa. Bapaknya sudah tenang, tanya sang dokter seraya menyiapkan suntikan anestesi. Bola mata Jacob melebar sempurna melihat jarum suntik tersebut. Oh, no. Untuk apa alat suntik itu, dok? Pekiknya ketakutan. Oh, ini hanya obat bius setengah badan untuk membuat Anda tidak merasakan sakit. Oh, Jacob mengangguk paham seraya menekan ludah beberapa kali. Tapi kembali melotot saat dokter mengarahkan jarum suntik ke arah perkakasnya yang masih tertutupi kain sarung. Stop, teriaknya memekik. Bagian mana yang mau disuntik, tanyanya membelalak. Ya bagian yang itu, jawab sang dokter enteng dengan tangan yang sudah bergerak menarik kain sarungnya. Jacob seketika panik luar biasa. Wajahnya semakin pias dan berkeringat dingin, begitupun dengan telapak tangan dan kakinya yang semakin dingin mengalahkan es. Ia menarik Aminah dan memeluknya erat-erat. Posisi Aminah yang berdiri, dan Jacob yang berbaring membuat dada Aminah menempel rapat di wajah si bule. Apalagi bagian kera Aminah yang sedikit lebar membuat si kembar yang padat berisi sedikit menyembul keluar. Hal itu jelas membuat bagian tubuh Jacob langsung bereaksi. Ya ampun, Pak, kenapa ini sudah ereksi? Pekik sang dokter terkejut begitu akan menyuntik. Kai, Dion, Bara dan Aryo yang berdiri memegang masing-masing kaki Jacob ikut terkejut. Ayah Aminah dan Anggara ikut mendelik. Aminah yang penasaran menoleh dan langsung membelalak seperti melihat hantu. Oh, si bule, kok besar begitu? Pekiknya histeris, melepaskan pelukan Jacob dan melangkah mundur sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Baby, don't go, cicit Jacob. Aminah menggelengkan kepala. Minah gak jadi nikah deh. Minah gak mau. Minah takut. Itunya bule terlalu besar. Minah bisa mati, lanjutnya memekik sambil geleng-geleng kepala dan berlari keluar ruangan. Geng teletabis saling pandang terheran-heran. Terlihat ingin tertawa tapi berusaha menahan diri. Baby, sayang, teriak Jacob, memberontak, hendak turun dari ranjang. Namun, ayah Aminah menepuk paha Jacob. Si beleguk maneh. Dasar mesum, pekiknya seraya mendorongnya berbaring kembali. Abah, please, panggil Minah kembali. Jangan batalkan pernikahan. Saya sudah di sini, siap disunat. Katakan tak usah takut, sebentar lagi sudah tidak besar. Kan sudah mau dipotong ininya, jerit Jacob, meronta-ronta dalam jeratan tangan-tangan empat pemuda. Mendengar perkataan Jacob itu, Kai dan yang lainnya tak mampu lagi menahan tawa. Tawa itu akhirnya lepas. Bahkan sang dokter dan Anggara ikut terpingkal-pingkal. Akan tetapi, Jacob mengabaikan mereka semua. Ia terus saja berteriak memanggil Aminah dengan frustrasi. Sayang, kembali, come back honey, teriaknya keras lalu tiba-tiba memekik meringis saat sesuatu yang tajam sudah menancap masuk di area organ vitalnya. Fokusnya langsung beralih dari Aminah ke arah bawah tubuhnya. Dokter, please be careful, cicitnya. Tenang, Pak, tidak akan sakit lagi, ucap sang dokter bedah.
Yang benar, tanya Jacob, merasa skeptis. Tenang aja, Paman. Rasanya hanya seperti digigit semut. Kai menenangkan. Iya, seperti semut, semut sekampung beserta nenek moyangnya, Imbu Bara. Has, jangan menakut-nakuti begitu, Bar. Bilang aja langsung seperti digigit buaya. Kan lebih makjeleb, seru Aryo. Wah, parah kamu Yo. Jujurmu kebangetan, ujar Dion menambah-nambahkan. Jacob yang mendengar semakin panas dingin dibuatnya. Terlebur saat melihat pisau bedah di tangan sang dokter. Bola mata biru itu langsung berputar, tiba-tiba semua terlihat memudar, meredup dan perlahan menggelap. Sebelum akhirnya kesadaran bule itu menguap dan tidak mengingat apa-apa lagi. Terbaring lemas tak berdaya. Kop, Jacob, are you okay? Tegur Anggara yang lebih dulu melihatnya. Kai dan yang lainnya lekas mengalihkan perhatian dari bawah tubuh Jacob ke atas. Sang dokter segera memeriksa. Astaga, Pak, yah, kok malah pingsan? Bab 254. Drama para lelaki. Begitu Jacob membuka mata, hal yang pertama ia periksa adalah bagian tubuhnya. Ia bangun tergesa-gesa dan langsung menyingkap kain sarung yang membungkus setengah tubuh. Netra birunya terarah penuh pada bagian bawah tubuhnya yang sudah terlilit perban. Oh, my gosh, what the fuck? Laki-laki bule itu mengangkat wajah dan melihat nanar semua laki-laki yang ternyata masih mengelilinginya. What happened? Bagaimana ini bisa? Jacob tak sanggup berkata, hanya bola mata birunya yang bergulir memindai setiap orang. Kai, Dion, Aryo, Bara, Anggara, calon ayah mertua yang sedang asyik mengipasi diri menggunakan tangan padahal pendingin udara bekerja dengan baik, serta sang dokter dan perawat yang terlihat sedang membereskan peralatan di samping berangkar tempat ia berbaring. Are you okay? Tanya Anggara. Menarik perhatian bule itu teralihkan padanya. It's done. Jacob bertanya balik dengan tergagap, raut wajahnya kembali memucat. Ia menunduk menengok miliknya yang sudah jadi imut seperti kepompong. Yes, it's done, jawab Anggara. Bi benar-benar selesai. Iya, atuh bule, jawab Abah Aminah. Sunatnya teh sudah selesai. Cepat sekali, cepat gundulmu. Itu karena you lebih asyik tidur atuh bule manja. Dia pingsan, Pak, Anggara meralat. Sama saja, sama-sama tertutup matanya. Jadi ini sudah terpotong, tanya Jacob lagi. Ekspresinya benar-benar sendu, terlihat pias, dengan mata berkaca-kaca. Anggara, Kai dan yang lainnya jadi kasihan padanya. Iya atuh bule, udah sisa setengah. Terpotong dua, ujar Abah Aminah sambil mempraktikkan kedua tangan yang pantomim memotong-motong. Dokter yang mendengarkan mengulung senyum. Tidak dipotong, Pak, hanya diambil sedikit kulupnya, apanya yang tidak dipotong. Orang dokternya pakai pisau bedah tadi, tukas Jacob. Itu karena kamu gak cukuran dulu. Heran, kamu sudah tahu mau disunat malah pamer hutan sama dokter, semprot Anggara. Jacob mencebik. Kunaon, mau diulangi lagi? Oh, shit, no more second time, pekik Jacob seraya mengintip kembali miliknya yang sudah berubah aneh dengan miris dan sedikit bergidik. Perjuangan paling besar di dalam hidupnya hanya agar bisa menikah dengan seorang wanita muslim. Tahu begini etamah, abah aja yang babat di kampung pakai ragaji, cerocos Abah Aminah. Ragaji apaan tuh, Pak? Celetuk Dion tak mengerti. Itu, yang dipakai buat motongin kayu. Kapak, terka Aryo. Bukan, yo, gergaji maksudnya, ujar Kai, memberitahu. Oh alah, gergaji toh, seloroh Bara tergelak. Bisa abis dong kalau potongnya pakai gergaji, Pak. Nah, itu, ragaji abah di rumah mah tajam-tajam, sering abah asah. Besi aja langsung terpotong 10, apalagi kalau hanya ular kadut yu bule. Mau dikikir juga bisa atuh. Langsung bermodel, lebih mantuliti, sekalian sama telur-telurnya biar gak mesum lagi tuh isi kepala, terang Abah Aminah tanpa titik koma. Jacob jadi bergidik ngilu mendengarkan dan tanpa sadar menangkup miliknya. Dan sudah bisa ditebak, teriakannya langsung memekik dan menggema hingga terdengar keluar ruangan. Sepertinya obat bius setengah tubuh yang dokter berikan sudah menghilang, hingga ia bisa merasakan sesuatu yang berdenyut perih. Astaga, Pak, makanya jangan disentuh-sentuh dulu, tugas sang perawat atau yang kadang dipanggil nurse, yakni perawat laki-laki. Ia menyingkap sarung Jacob, dan dokter lekas memeriksa. Tak apa, dia baik-baik saja. Karena sunatnya menggunakan metode laser, maka akan sembuh dalam 1-2 hari. Wih, cepat amat, celetuk Aryo. Iya, langsung kering lagi. Zaman kita dulu berminggu-minggu. Pakai sarung sambil jalan ngangkang, Imbu Bara sambil mempraktikkan cara jalan di tempat sambil menarik bagian celananya. Aryo juga ikut-ikutan mempraktikkan gaya berbeda. Namun langsung ditimpuk oleh Dion. Itu mah jalannya Sarimin mau ke pasar, yo, ujar Dion. Oh, salah, iya, ungkap Aryo terkekeh. Kenal juga kamu sama Sarimin, kok, tanya Kai. Sarimin siapa? Celetuk Anggara. Oh, itu, si topeng monyet, Pak Bos. Anggara tergelak mendengarnya. Ia tertawa ringan melihat kelakuan absurd pemuda-pemuda polos tapi berotak jenius tersebut. Dokter pun tampak mengulung senyum geli. Zaman dulu itu masih metode konvensional, sekarang ilmu kedokteran sudah berkembang, jadi sudah banyak pilihan metode lain yang lebih mudah dan tidak sakit berkepanjangan, terang sang dokter. Jacob tampak masih misuh-misuh dan saling melirik sinis dengan sang calon mertua. Hanya saja untuk sementara tidak disarankan melakukan aktivitas seksual, lanjut dokter berpostur tinggi itu. Berapa lama, dok? Tanya Jacob, tiba-tiba antusias, 1 tahun, seru Abah Aminah. What? Jacob membulatkan mata dengan maksimal. Yang lain malah kompak mengulung senyum. Setidaknya 4 hingga 6 minggu ke depan. Selama itu, dok, hanya sebentar. Bapak tahan-tahan dulu, iya. Tapi, dok, saya akan menikah minggu depan. Masa belum bisa digunakan? Plak, keplakan dari arah samping kanan menghantam kasar lengan Jacob, membuat Jacob sedikit limbung ke samping kiri. Hei, bule belegu, dasar belekok maneh. Di otakmu hanya ada mesum-mesum, iya. Sembur ayah Aminah. Noh, si Mina udah lari saking ngerinya lihat ular kadut, yuk. Hah, Jacob terkesiap begitu mengingat Aminah kembali. Abah, di mana Aminah? Dia tidak membatalkan pernikahan bukan? Dia tetap akan menikah dengan saya. Yah, tenyaho, mungkin sudah langsung pulang ke kampung. Nyari produk lokal, bola mata Jacob kembali melebar. Saya sudah sunat ini, masa batal nikah, terangnya seraya terburu-buru melompat turun dari atas berangkar. 4 sekawan buru-buru menahan Jacob.
Mau kemana? Tanya Anggara. Mengejar Minah. Bisa gawat kalau batal nikah. Rugi besar saya, pekik Jacob tidak terima. Pakai celananya dululah, Pak. Calon istrinya tidak akan lari kemana, canda sang dokter. Sudah bisa pakai celana? Ya dok, tanya Kai heran. Iya, atuh bisa. Mana celana saya? Jacob mengedarkan pandangan ke sekeliling. Perawat yang tadi membantu menyimpannya lekas mengambilkan. Kalian kenapa masih ada di sini? Masih belum puas lihat punya saya? Semprot Jacob kesal melihat yang lain masih saja betah mengerumuni dirinya seperti seorang fans. Idih, siapa juga yang mau lihat ular kadaluarsa yang alotnya minta ampun? Bara bergidik geli lalu segera melangkah keluar. Maaf, Om Bule, punya saya modelnya lebih cakep dari situ punya. Ada gerigi-geriginya, canda Aryo sebelum akhirnya melangkah panjang menyusul Bara. Kai dan Dion mengulung senyum lalu bersama-sama beranjak keluar. Begitu para pria keluar dari ruang poli bedah, semua pasang mata milik para wanita yang penasaran akut langsung menyambut dan menghampiri. Kecuali Areta yang terduduk pada kursi roda. Kai mengulung senyum dan melangkah menghampiri sang istri tercinta yang tersenyum dengan sangat cantik. Memangnya ada kehebohan apa di dalam sampai Aminah lari terbirit-birit seperti melihat hantu, tanya Areta lebih dulu. Kai tertawa kecil lalu berjongkok di depan istrinya. Ia mengambil tangan wanita itu dan menimpanya dengan satu tangan lain sambil mengusap-usap lembut punggungnya. Kai, aku bertanya, ucapnya tidak sabaran. Kai mencubit gemas ujung hidung istrinya. Mau tahu banget ya urusan laki-laki. Aku hanya penasaran, kenapa Aminah histeris seperti itu? Ibumu sampai berlari mengejarnya. Dia itu terkejut melihat ular kobra pamanmu yang berdiri tegak, ucap Kai dengan nada setengah berbisik. Astaga, ya, ampun, kok bisa? Kai menggeleng dengan senyum tertahan. Namanya juga gadis yang polos. Sama sepertimu waktu baru pertama melihat punyaku. Matamu sampai hampir keluar dari tempatnya, bisiknya lagi. Areta langsung menepuk manja lengan Kai yang menumpu di atas pahanya. Semburat merah hadir menghiasi wajah kecilnya. Tersipu-sipu mengingat masa-masa itu yang rasanya baru saja kemarin mereka alami. Kenapa wajahmu merah? Bisik Kai menggoda. Hah? Apa sih? Gak deh. Beneran, wajahmu merah. Hayo, mikirin apa? Pasti mengingat itu, kan? Ih, enggak, jangan bohong. Tuh wajahmu semakin merah, goda Kai seraya menunjuk wajah Areta. Areta yang kesal terus digoda langsung memajukan wajah dan menggigit ujung telunjuk Kai. Astagfirullah, kok digigit? Sakit sayang. Habisnya kamu terus menggodaku. Areta mencibik kesal dan mengerucutkan bibirnya seperti pantat ayam, tapi karena sudah cantik dari sananya, maka bagaimanapun ekspresinya tetap saja terlihat mempesona. Kai mengusap lembut pipi istrinya dengan gemas. Itu karena kamu terlihat sangat imut dan lucu. Sudah berkali-kali melihat dan merasakan, masih saja malu-malu. Nih, sudah ada hasilnya lagi, ucapnya sambil menempelkan tangan ke perut istrinya. Mengusap-usap lembut di sana. Assalamualaikum, sayang. Gimana kabar anak ayah di dalam sana? Alhamdulillah, baik ayah, jawab Areta dengan mengikuti cara bicara anak kecil. Kai melengkungkan senyum lebar lalu mencondongkan tubuh ke depan dan mengecup singkat perut Areta yang belum membuncit besar. Oh, iya, sudah berapa kira-kira usianya? Areta mencoba mengingat-ingat. Sebaiknya kita langsung periksakan lagi, cetus Anggara yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Kai. Kai langsung menoleh ke belakang diikuti tubuh yang bergerak bangkit berdiri. Mumpung kita di sini, kita ke poli kandungan saja. Sepertinya dokter yang memeriksa kalian sebelumnya juga sudah buka praktek pagi, ujar Anggara, lalu beralih melihat Akira yang juga saling bercengkerama bersama Dion pada kursi tunggu. Kira, kamu juga ikut Didi, panggil Anggara. Kemana, Dad? Poli kandungan, ayo Uncle, panggil Ova, membuat Anggara menoleh ke arahnya. Ova juga mau, boleh, of course, let's go. Ova mengangguk semeringah dan lekas menyusul Anggara yang sudah berjalan berdampingan dengan Kai yang mendorong kursi roda istrinya. Bergabung bersama Akira dan menyejajarkan langkah dengan iparnya itu. Sementara di belakang wanita hamil itu menyusul Aryo dan Dion. Bara dan Hairina yang ditinggalkan hanya termangu melihat punggung mereka semua. Kalau kita mau periksa apa? Ya, tanya Bara seraya menghampiri Hairina yang sejak tadi duduk pada kursi tunggu sambil memainkan ponsel. Gadis itu hanya melirik Bara dan kembali menunduk melihat layar ponsel. Periksa otak Kak Bara, ujarnya. Loh, emang otakku kenapa? Hairina mengangkat wajah dan kembali menatap suaminya dengan kesal. Masih tanya? Iya, saya nanya, saya bertanya-tanya. Bu, Hairina yang kesal pada laki-laki itu spontan menendang tulang keringnya. Aduh, Dek, kok ditendang? Dosa loh nendang suami. Mau durhaka, kakinya entar dipotong loh. Gak baik, Dek. Istighfar, kalem, tenang, terangnya tapi dengan nada menyebalkan yang membuat Hairina malah semakin kesal padanya. Gadis itu kembali mengayunkan kaki menendang, tapi Bara gesit menghindar. Tidak kena, ejek Bara. Hairina yang masih tak mau kalah mengayunkan kaki kembali dan Bara malah menangkap kakinya. Lepas, gak mau. Lepas, gak mau, Kak Bara menjengkelkan. Kamu menggemaskan. Bola mata Hairina membulat penuh. Menatap Bara dengan segenap rasa dongkol. Lepas, pekiknya. Cium dulu, najis, 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 entar juga suka. Amit-amit jabang bayi. Jabang bayinya belum dibuat, jadi belum amit-amit. Hairina mendelik, melotot penuh seperti lagi akting jadi hantu. Bukannya seram, wajahnya malah 2 kali lipat terlihat manis. Bara jadi gemas ingin mencium dan memeluknya. Apa, sudah siap bikin jabang bayi? Bara menarik turunkan alis menggoda. Gak nafsu, pekik Hairina sambil memukul-mukul tangan Bara yang masih mencengkeram pergelangan kakinya. Akan tetapi laki-laki itu bergeming, dan malah berubah menatapnya serius. Apa lihat-lihat begitu? Ada hutang, ada, apa? Hidup bersamaku, sayang, ujar Bara, tersenyum Pepsoden. Hairina langsung akting muntah. Bara tergelak melihatnya dan malah mengusap lembut kepala istrinya dengan penuh lembut menggunakan satu tangan yang bebas, tapi langsung ditepis oleh gadis itu. Jangan pegang-pegang kepala doang. Dipegang juga. Sorot mata Hairina menunjuk kakinya yang terangkat dan masih dipegang. Kaki doang, ujar Bara santai. Doang, emang mau pegang apa lagi? Peluk boleh, gak? Kembali gadis itu berakting muntah.
Bara kembali terkekeh dan melepaskan kaki istrinya, tapi kemudian maju merapat dan meluruskan tubuh berjongkok di depan gadis itu. Meletakkan kedua tangan panjangnya di samping kiri dan kanan tubuh Khairina agar tidak bisa kabur darinya. Kak Bara mau apa? Jangan macam-macam. Gak lihat kita ada di rumah sakit. Kenapa tidak membalas semua pesanku? Tanya Bara mendesak, dengan raut wajah serius. Khairina sampai terpaku sesaat melihat seraut wajah tampan itu, tapi lekas membuang pandangan ke sembarang arah. Jari Ai nyeri, gak bisa ngetik chat, apalagi chat yang menumpuk kayak wafer berlapis-lapis. Emang lagi interview tanya jawab terus. Kalau begitu kenapa tidak mengangkat teleponku? Khairina memutar bola mata jengah. Ai, gak dengar. Bohong, serius, 100 panggilan masa tidak dengar. Emang gak dengar, lalu kenapa dinonaktifkan? Mati sendiri gara-gara telepon Kak Bara yang gak berhenti. Nah, tuh, berarti dengar, kan? Lagian Kak Bara juga ngapain nelpon-nelpon terus? Ai, kan terganggu. Tidur di mana kemarin? Bukannya Kak Bara sudah tahu. Aku tidak mendengar langsung dari mulut istriku. Gadis itu menghela napas kasar dengan wajah yang masih berpaling menghindari tatapan Bara. Lebih memilih memandang kosong koridor rumah sakit. Ai, nginep di rumah dedinya Teteh Reta bersama Mak. Kenapa tidak mau ikut denganku ke kos? Sekamar dengan Kak Bara lagi, ih, gak mau. Kan ada kamarnya Kai. Lalu Emak sudah dewasa, bisa tidur di mana saja. Kamu masih kecil, perlu pengawasanku. Idih, gadis itu mencibik dan mengerutkan hidung. Semakin membuang muka ke sembarang arah. Dek, Ai, kalau orang lain ngomong itu orangnya dilihat. Gak sopan loh bicara sambil memalingkan wajah. Khairina akhirnya melirik dan melihat tatapan Bara yang terfokus penuh pada kedua matanya. Hal itu tentu saja membuat jantung gadis itu bergemuruh tidak tenang. Kamu tidak merindukanku? Tanya Bara. Enggak, tuh, jawab Khairina lantang dengan cuek. Tapi aku sangat merindukanmu, lirih Bara. Secara tidak sadar, wajah Khairina bergerak ke depan dan memandang Bara. Mata mereka saling bertemu. Saking menatap dengan dalam tanpa kata selama beberapa saat sebelum kemudian sama-sama saling melempar wajah ke arah berlawanan. Khairina berpaling ke kanan, dan Bara berpaling ke kiri. Bara mengusap tengkuk salah tingkah, dan gadis itu menggunakan kesempatan dengan langsung bangkit berdiri. Membuat Bara terjengkang ke belakang karena terdorong oleh istrinya. Maaf, Kak. Ai mau melihat keponakan di dalam perut Teteh dulu, ujarnya sebelum akhirnya berlari pergi dengan terburu-buru. Bara tidak langsung mengejar, ia malah tinggal duduk di lantai yang dingin sambil tersipu-sipu menyentuh dada tepat di bagian jantungnya yang berdetak kencang tidak beraturan. Duh, Dek Ai, jantung akan cenut-cenut, Dek, gumamnya, terkekeh-kekeh geli sendiri. Dua orang perawat yang melintas sampai melihatnya dengan miris. Kasihan, masih muda sudah gangguan jiwa, ucap salah seorang dari dua perawat itu. Tampan tapi gila, bisik lagi satunya, tapi masih juga didengar oleh telinga Bara. Bara jelas Kiki dan Tengsin mendengarnya. Ia lekas bangkit berdiri dan berbalik memandangi dua perawat yang sudah berjalan beberapa meter darinya. Hei, Sus, gak pernah jatuh cinta, iya, teriaknya dongkol. Makanya, Sus, jangan terlalu sibuk ngurus orang sakit. Kak Bara yang sakit, pekik Khairina yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Bara lantas berbalik dan menaikkan kedua alis melihat gadis itu sambil mengerjap-ngerjapkan mata. Neneng kembali. Mau jemput Kakang Bara? Iya. Bawel, semprot gadis itu, seraya menarik tangan Bara berjalan mengikutinya. Senyum Bara langsung terkembang lebar. Matanya turun melihat tangannya yang ditarik dan kembali tersipu-sipu malu. Bab 255, Two Ends, One and Triplet. Serius, Dok? Pertanyaan itu meluncur secara bersamaan di mulut Kai serta Anggara. Keduanya kini sudah berada di dalam ruangan poli kandungan mengantarkan Areta untuk memeriksakan keadaan janin di dalam perut wanita itu. Namun, kedua laki-laki berbeda usia itu malah terpaku melihat layar monitor USG dengan ekspresi tak terbaca. Mertua dan menantu itu terlihat sama terkesiapnya. Antara terkejut, gembira dan juga syok luar biasa seakan baru saja memenangkan sebuah undian. Iya, serius, Bapak bisa lihat sendiri, di sini terlihat dua kantung, dua embrio. Tapi sebelumnya cuma satu, celetuk Kai. Dokter wanita berhijab mocha itu mengulas senyum. Sebelumnya mungkin belum terlihat jelas karena kandungan yang masih sangat muda. Sewaktu kemarin dibawa ke rumah sakit ini juga belum terdeteksi, mungkin karena efek kontraksi yang calon ibu rasakan, jadi yang satunya ngumpet gak mau dilihat. Tapi sekarang semuanya sudah terlihat jelas. Nih, lihat ada dua, paparnya sambil menunjuk ke layar monitor dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menggerak-gerakkan alat transduser di permukaan perut Areta. Maksud dokter ada dua itu? Kembar, tanya Kai sedikit ragu, masih tak percaya. Dokter parubaya yang masih cantik di usianya itu mengangguk yakin. So my grandchildren are twin, tanya Anggara sama tak percayanya dengan Kai. Iya, James, your grandchild are twins, ujar sang dokter meyakinkan. Baby twins, ulang Areta. Matanya menatap dokter dengan berbinar-binar penuh harap. Iya, sayang, bayi kalian kembar. Keduanya sudah memiliki kantung kehamilan masing-masing dan berkembang dengan baik, tutur sang dokter, seraya memperbesar tampilan gambar pada layar monitor. Lihat, kepala kedua janin sudah terlihat besar. Hidung, mata, dan bibir sudah terbentuk. Tangan, kaki, dan jari juga sudah berkembang. Keduanya terlihat sangat aktif. Karena itu, Anda mungkin beberapa kali mengalami kontraksi ringan. Paparnya seraya menarik alat transduser dan membersihkan sisa-sisa gel di perut Areta. Areta tersenyum lebar. Raut wajahnya seketika dipenuhi luapan kegembiraan. Begitu juga dengan dua laki-laki yang menemaninya saat ini. Sayang, anak kita kembar, pekik Kai semeringah. Ia menarik tangan Areta dan mengecup punggungnya berkali-kali. Seperti tak puas, ia lalu meluruskan tubuhnya ke bawah memeluk istrinya itu dan mengecup wajah cantik itu berkali-kali tanpa sungkan atau malu pada dokter yang tersenyum-senyum melihat kelakuannya. Maaf, Dok. Saya kelepasan, tukas Kai begitu tersadar. Segera menarik tubuh dari atas istrinya dan beralih melihat Anggara yang masih terpaku melihat layar monitor dengan mata berkaca-kaca menahan rasa haru. Ayah, tegurnya. Anggara menyeka sudut mata, mengusap wajah dengan kedua tangan lalu menoleh melihat menantunya. Kamu memang selalu berhasil membuat Didi berkali-kali bangga padamu, nak, pujinya seraya menepuk-nepuk pundak Kai, dan tanpa Kai sangka-sangka, tubuh tingginya sudah terangkat dan diputar-putar seperti gasing. Ayah, pekik Kai, terkejut dan terheran-heran.
Anggara mengangkat dirinya dengan begitu enteng saking terhanyutnya dengan luapan kegembiraan. Luar biasa kamu, nak. Tak tanggung-tanggung kamu, sekali cetak langsung 2. Amazing, hebat, patut diacungi 10 jempol, puji Anggara bertubi-tubi. 10, tanya Kai, bingung iya, Dedi pinjam jempol kawan-kawanmu, ujar calon kakek itu kegirangan. Masih belum hilang rasa pusing dan pening 7 keliling yang Kai rasakan sehabis diputar, ia sudah berpindah tempat di bawah berjalan keluar ruangan. Areta dan sang dokter sampai terperangah melihat keduanya yang sudah beranjak keluar sambil melakukan selebrasi kemenangan. Anggara benar-benar mengangkat dan mengelulukan Kai seperti seorang atlet sepak bola yang baru saja mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Semua tim Avengers yang duduk berkumpul menunggu giliran di depan ruang poli kandungan, jelas terkejut melihat Kai keluar sambil diangkat-angkat oleh Anggara. Dedi, Uncle, Pak Bos, Kai, Aa, mereka semua bangkit berdiri tergesa-gesa dan menghampiri keduanya yang terlihat sangat sukacita. Ada apa? Tanya Akira terheran-heran. Namun, Anggara tak langsung menjawab. Master Wushu itu malah lanjut melangkah setengah berlari membawa Kai menyusuri koridor panjang. Seperti seorang ayah yang menggendong putra kecilnya bermain pesawat-pesawatan. Awalnya Kai merasa malu setengah mati, tapi melihat kegembiraan yang tercetak jelas di raut wajah Anggara, Kai yang rada-rada melau hatinya jadi terharu dan akhirnya ikut terbawa euforia kegembiraan sang mertua. Merentangkan kedua tangan lebar-lebar sambil saling menyenandungkan yel-yel yang entah sejak kapan keduanya ciptakan. Para tim Avengers diam mematung dan melongo bego melihat keduanya. Ada apa? Akira bertanya ulang dengan tidak sabaran begitu mertua dan menantu sefrekuensi yang sama gilanya itu kembali. Anggara yang sudah ngos-ngosan, lekas menurunkan Kai dari pundaknya lalu menjelaskan alasan kegembiraannya. Yang benar, twins, baby twins, tanya Akira memberondong. Anggara cuma mesem-mesem sambil mengatur pernapasan. Iya, alhamdulillah, bayi kami kembar, ujar Kai, membenarkan. Akira dan Ova kompak membekap mulut dengan bola mata yang membulat sempurna. Tampak terkejut, tapi juga disertai gurat kegembiraan luar biasa. Begitupun dengan Hairina yang ikut mendengarkan. Jadi keponakan Ai bakal langsung 2, atuh, tanyanya. Kai mengangguk sambil tersipu-sipu. Iya, Ai, insya Allah, sahut Kai singkat. Terus, retanya mana? Tanya Akira lagi sambil celingukan mengintip ke dalam ruang poli kandungan. Astagfirullah, kelupaan di dalam, pekik Kai seraya menepuk jidat lalu, buru-buru berlari masuk menemui istrinya. Sementara Anggara yang masih diselimuti sukacita mengeluarkan dompet dan berjalan mengitari koridor kembali. Membagi-bagikan uang kertas berwarna merah dan biru pada siapa saja yang ia temui. Bar, bagi-bagi duit si Pak Bos, ujar Aryo. Iya, yo, Sultan lagi bagi-bagi rejeki. Ikutan, yuk ajak Bara. Kamu mau ikutan nyawer? Bara menoleh melirik Aryo dengan gemas. Iya. Enggak lah, duit dari mana bego, terus. Ya, ikut nadah duitnya. Kali aja kecipratan rejeki dari Pak Bos. Geblek, yang Sultan asli itu mah kamu, kenapa malah jadi sok miskin? Aryo mendengkus sambil menoyor kepala sahabatnya yang rada-rada on bin blown. Ya, 11-12 lah dengan dirinya yang gesrek. Bara hanya menyengir dan cengengesan, kemudian beralih menghampiri istri kecilnya yang tersenyum-senyum sendiri. Mana tersenyumnya di depan pintu poli kandungan yang tertutup rapat. Sudah seperti pasien ODGG saja. Bara melambaikan tangan di depan wajah gadis itu disusul tubuhnya yang bergerak ke depan. Kesambet, ya Neng, tegurnya. Hairina mendelik sinis, tapi detik berikutnya kembali tersenyum. Masya Allah, Kak, Ai bakal jadi tante 2 krucil sekaligus, pekiknya sambil menepuk-nepuk pundak Bara dengan gemas. Gadis itu melengkungkan senyum lebar sambil lompat-lompat kecil kegirangan. Saking dibawa terharunya, ia sampai melompat memeluk Bara yang berdiri di hadapannya. Detik pertama, jelas Bara terkejut luar biasa. Detik selanjutnya, Bara sudah tersenyum semeringah dengan hati yang meledak-ledak gembira. Ia balas mendekap dan membawa gadis itu berputar-putar di dalam pelukan. Namun, begitu Hairina tersadar, ia lekas menepuk-nepuk pundak Bara dan melompat turun. Ngapain? Kak Bara meluk dan mutar-mutar Ai. Lah, yang duluan meluk siapa, Neng? Ih, modus. Kak Bara paling bisa ngambil kesempatan dalam kesempitan. Memangnya siapa yang kesempitan? Neng, balas Bara, memasang tampang polos yang beda-beda tipis dengan blow on. Hairina mendelik, menatap sinis suaminya itu sebelum kemudian mengentakkan kaki dengan kesal ke lantai dan melangkah bergabung kembali dengan yang lainnya. Cie, merajuk nih, ye, goda Bara. Hairina yang masih sempat mendengar hanya menoleh sekilas sambil meleletkan ujung lidah. Bara langsung terkekeh sambil memegangi jantung seakan terkena tembakan peluru. Mati Belanda, diejek aja jantung sudah duk, dangdutan, dek. Gimana kalau sudah dikasih cinta, akan langsung mati jantungan kali, ujarnya dengan heboh lalu, tiba-tiba merasakan geplakan dari belakang. Ia refleks menoleh dan melihat sahabat jangkungnya menyengir usil. Apa sih, lo, jangan modusin ABG, seperti itu. Aku yang geli lihatnya. Ih, apa sih, orang istriku sendiri juga, tapi kamu vibes-nya kayak pedofil yang modusin targetnya. Sumpah, serem, Bar, idih. Bilang aja syirik, gak pernah rasain pacaran halal. Ejek Bara, syirik, sorry, gak, ya, pacaran halal tapi gak bisa ngapa-ngapain tuh bocah, sama aja bohong keles. Mending istri aku, noh. Saban hari minta jatah terus. Idih, korban perkosaan aja belagu. Mana asyik, gak ada seni-seninya hubungan kalian. Mending kayak aku sama Ai. Slow but sure. Iya, saking slownya, ntar anakku udah kuliah, kamu baru bulan madu, ejek Aryo sambil menahan tawa. Gak gitu juga konsepnya, Sarimin. Apa Saromon, Tajudin, Taripang, Maemunah, Munaroh. Dua sahabat yang saling tidak mau kalah itu terus berdebat sampai akhirnya bergelut dan saling guling-gulingan di lantai. Membuat keadaan lagi-lagi heboh setelah aksi yel-yel Anggara dan Kai. Yailah, woi, kalian ngapain? Tanya Dion, mencoba memisahkan keduanya. Akira, Ova serta Hairina yang terkejut dan bingung melihat dua laki-laki di lantai itu hanya diam mematung. Sampai kemudian Anggara muncul kembali setelah menghabiskan isi dompet, barulah perkelahian itu terhenti. Kalian berdua apa-apaan? Semprot Anggara. Tidak apa-apa, kok, Pak Bos. Tadi hanya latihan gulat aja, biar nanti bisa ngajarin anak gulat melawan penculik anak, ujar Aryo, cengengesan.
Iya, Pak Bos. Kan lagi viral tuh penculikan anak. Saya hanya mengajar Aryo cara melawan penjahat. Sambung Bara cengar-cengir, Anggara geleng-geleng kepala melihat keduanya. Bersamaan itu Kei keluar dari ruang poli kandungan sambil mendorong Areta yang kembali duduk di kursi roda. Terlihat aura penuh kebahagiaan pada wajah keduanya. Nah, sekarang giliran kamu Kira, perintah Anggara. Kamu juga Koko Chodion, ikut masuk ke dalam, lanjutnya. Koko Chodion, Dat, protes Akira. Tidak terima suaminya dipanggil dengan nama aneh. Emang siapa namanya? Bukannya sudah benar, Dodo, Dat, tapi yang lainnya biasa manggil Koko. Bukan Kokoco, terang Akira, membenarkan. Oh, gitu, ya, sudah, Dodo Koko, atau Koko Dodo, apapun namamu, kamu juga ikut masuk, perintah Anggara yang tampak pusing sendiri dengan nama menantunya. Suka-suka Dedi aja, ujar Akira seraya melangkah masuk ke ruang poli bersama Dion. Anggara juga menyusul masuk, tapi di ambang pintu ia menghentikan langkah dan kembali berbalik. Ova, tunggu sebentar, iya, abis Kira, giliran kamu, nak. Siap, Uncle, sahut Ova disertai gerakan tangan hormat di kepala. Anggara membalas dengan gerakan yang sama lalu beralih melihat Aryo dan Bara. Dan kalian berdua, Buni-Buni Yoyo dan Bara Bere, jangan buat ulah lagi. Yang rukun kalian, siap, Pak Bos, seru Bara dan Aryo dengan kompak. Semuanya kembali duduk ke kursi tunggu, tapi saling berjauhan. Aryo di ujung bangku sebelah kanan bersama Ova, sementara Bara ke ujung bangku sebelah kiri menyendiri sambil merenungi nasib, soalnya istri kecilnya lebih memilih asyik mengobrol bersama Areta sang kakak ipar yang akan memberinya 2 keponakan sekaligus. Kei yang melihat Bara hanya terkikik geli lalu menghampiri dan saling bercakap-cakap. Anggara yang lagi-lagi mendampingi Akira dan Dion di dalam ruangan pemeriksaan kandungan tampak sangat-sangat bersemangat. Dengan penuh antusias melihat calon cucunya yang ternyata berjenis kelamin laki-laki. Yes, Dedi dapat jagoan. Bakal Dedi jadikan master wushu profesional, ungkap calon kakek itu berapi-api. Akira dan Dion hanya mengulung senyum melihat laki-laki parubaya itu yang tersenyum, tapi juga menangis penuh haru. Tidak lama drama Akira dan Dion di dalam sana, ketiganya kemudian keluar bersama dengan raut sama gembiranya. Nak, Ova, sekarang giliran kamu, nak, ucap Anggara. Siap, Uncle. Ova bangkit berdiri dan berjalan masuk diikuti Aryo. Namun, berhenti di depan pintu saat Anggara tidak ikut masuk. Uncle, panggilnya. Ya, nak, Uncle tidak ikut menemani Ova periksa ke dalam. Anggara menaikkan kedua alis. Apa boleh? Dedi pikir kamu tidak akan nyaman jika Uncle ikut masuk. Bukannya Uncle sudah menganggap Ova seperti anak. Ova juga ingin ditemani oleh Uncle Dedi. Karena di sini gak ada Dedi Ova yang mendampingi, jadi Uncle yang temani Ova. Please, Uncle, of course, nak. Dengan senang hati. Ayo, ayo. Tergopoh-gopoh Anggara menyusul masuk. Pintu tertutup dan yang lainnya menunggu dengan sabar. Akan tetapi, tidak lama kemudian, pintu kembali terbuka. Laki-laki parubaya keturunan Tionghoa itu lari keluar dengan ekspresi gembira yang tak kalah hebohnya dari Kei tadi, amazing. Luar biasa. Ada apa, Dat? Ada apa, ayah? Kei dan Areta bertanya serempak dengan raut kebingungan. Itu, anak Ova juga kembar. Yang benar, Dat. Baby twins juga, tanya Areta yang ikut terharu. No, twins. Betri, 3. Kei menaikkan kedua alis terkejut. Yes, triplet. Bayi Ova dan Aryo triplet. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.